Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Iriani, saya mualaf. Dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi karena Injil. Saya nggak pernah baca buku tentang Islam. Saya juga nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz. Apalagi tentang perbandingan agama itu saya nggak pernah belajar itu. Bahkan bisa dibilang saya tuh paling gak suka sama Islam. Seperti dengar azan aja nih kuping rasanya tuh udah panas. Lagi anak-anak nonton terus tiba-tiba ada tayangan azan, aku tuh langsung ambil remote, TV-nya aku matiin. Kalau lagi ada acara ceramah ustadz, tayangan-tayangan Islam, aku juga gak pernah mau dengerin itu. Pokoknya ya intinya Islam itu benar-benar harus aku hindarin. Orang tua juga sudah mendoktrin kalau Islam itu bukan agama yang benar. Pokoknya no Islam. Bahkan keluarga juga udah wanti-wanti saya untuk jangan jadi seperti kakak saya yang deket dengan orang Islam, menikah dan menjadi mualaf. Saya ingin mengutip beberapa ayat yang membuat saya berpikir, Yesus itu Tuhan apa utusan? Ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29. Jadi gini ya, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus berkata Tuhan Allah kita, artinya Allah Tuhan kita. Kita ya termasuk yang mengucapkan, yaitu Yesus. Dan Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi gak ada yang lain kecuali Allah. Udah simple, jangan dipersulit. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Tuhan itu Esa. Percaya itu, karena itu firman. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan kecuali Dia, berarti memang tiada Tuhan kecuali Dia. Percaya itu, simple aja. Kita gak perlu jadi ahli teologi, enggak. Ini kitab bisa untuk semua orang. Semua orang bisa pahami. Mungkin teman-teman itu ada yang berkata, ya Natalia gak ikut katekisasi ya. Natalia gak lulus katekisasi, makanya gak ngerti tentang Trinitas. Ya untuk hal itu mungkin background saya bisa menjawab dan menjelaskan. Gak harus saya bilang iya atau enggak. Papa saya seorang S1 teologi dan dia berhasil memurtadkan mama saya. Dan saya sendiri adalah orang yang dididik oleh orang yang taat terhadap gereja. Saya katakan terhadap gereja, bukan terhadap Alkitab ya. Bagaimana dengan saya? Ya, saya juga berhasil memurtadkan seorang muslim. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah balik lagi ke Islam. Jadi katekisasi yang dibilang saya nggak ikut lah, saya nggak lulus, ya saya ikut, saya lulus. Dan Alkitab basicnya itu adalah kitab untuk semua orang. Artinya bukan hanya orang teologi aja yang bisa memahami. Nah, jadi simpel. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Esa. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan yang lain, berarti tiada Tuhan yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya ingin cerita ke teman-teman tentang salah satu alasan saya untuk membulatkan tekad saya menjadi mualaf. Jadi gini, yang pertama, saya membuat kesepakatan kepada diri saya sendiri
bahwa Alkitab atau kitab suci saya pada saat itu harus 100% benar. Kenapa harus 100% benar? Karena kitab suci itu adalah kitab yang berisi firman dari Tuhan. Nah, firman dari Tuhan berarti gak mungkin salah, karena sumbernya dari Tuhan. Kalau kitab suci ada yang salah isinya, itu berarti sudah bercampur dengan ulah manusia. Karena kalau dari Tuhan, pasti gak mungkin ada kesalahan sekecil apapun. Jadi itu yang pertama yang harus saya sepakati pada diri saya sendiri. Ayat-ayat di dalam kitab suci harus saling mendukung. Gak ada yang boleh bertentangan. Jadi, misalnya di satu ayat ada perintah untuk melarang sesuatu, maka di ayat yang selanjutnya jangan sampai ada ayat yang memperbolehkan sesuatu yang sudah dilarang di ayat sebelumnya itu. Jadi dulu aku itu ketemu sama teman aku, terus teman aku itu bilang sama aku, Nat, Alkitab kamu itu ayatnya udah aneh loh, Alkitabnya itu isinya udah aneh. Terus aku kan nanya, anehnya gimana ya? Terus dia bilang, kalau isi Alkitab kamu itu ayat-ayatnya itu banyak yang saling bertentangan, kontra gitu. Ayat satu sama ayat satu lainnya tuh bukannya mendukung, malah bisa bikin kamu bingung. Terus aku karena ya dia juga temen aku juga ya dengerin dia ngomong apa gitu kan. Terus tapi aku hanya bilang, masa sih? Jadi apa yang temanku omongin itu aku cuma simpan aja. Terus sampai rumah aku ya browsing gitu, bener nggak apa yang temanku omongin itu? Karena kan aku mau dengerin temanku itu karena ya memang dia juga udah lama berteman sama aku, udah deket. Jadi kalau apapun yang dia omongin ya aku percaya lah gitu ya. Tapi aku harus cek juga apa yang dia omongin. Nah, karena aku browsing itu, terus di situ aku ketemu banyak sekali yang aneh yang membuat pikiran itu jadi nggak tenang. Jadi kesimpulannya dari aku browsing itu, aku ketemu ayat yang pertama di sini nih ya. Di 2 Samuel 8 ayat 4 itu aku bandingkan dengan 1 Tawarik 18 ayat 4. Situ ada perbedaan. Berapa tentara berkuda tawanan Daud? Nah, kalau di 2 Samuel 8 ayat 4 itu bilangnya ada 1.700 orang. Tapi kalau di 1 Tawarik 18 ayat 4 itu bilangnya 7.000 orang. Terus ada lagi nih. Itu tuh ceritanya tentang Daud disuruh hitung orang Israel. Itu yang nyuruh itu tuh siapa ya? Kalau di 2 Samuel 24 ayat 1 yang menyuruh itu Tuhan. Tapi kalau di 1 Tawarik 21 ayat 1 yang menyuruh Daud adalah iblis. Beda jauh ya Tuhan sama iblis. Berarti yang benar yang mana ya? Nah, selanjutnya ini cerita tentang penyaliban Yesus yang diambil di Markus 15 ayat 25. Itu dijelaskan kalau Yesus disalib jam 9. Tapi kalau di Yohanes 19 ayat 14, jangankan jam 9, jam 12 aja itu Yesus belum disalibkan loh.
Nah, ini kan aku jadinya bingung. Yang bener tuh yang mana? Kok bedanya jauh banget? Jam 9 yang satunya tuh udah disalib, tapi yang satunya jam 12 belum disalib. Kan beda jauh ya, bikin bingung. Ayat-ayat seperti ini, itu tuh aku ketemu banyak. Gak cuma 3 ayat aja, tapi ada 12 ayat yang aku ketemu. Ya aku sih nggak bahas semuanya sekarang sih, tapi nanti aku tulis di deskripsinya aja. Jadi teman-teman bisa baca, bisa cek di situ gimana ayatnya ya. Kemudian waktu ayat-ayat itu membuat aku bener-bener bingung, aku pun bawa ke pendeta. Katanya itu tuh hal yang wajar. Itu karena penulisannya dilatar belakangi dengan orang yang berbeda, dengan bahasa juga yang berbeda, dan zaman berbeda, tempat berbeda. Jadi itu tuh nggak ada yang aneh, itu hal yang wajar, itu nggak perlu dipikirkan. Nah, tapi menurut saya itu tuh benar-benar membuat kejanggalan itu tuh semakin bertambah, menemukan kejanggalan yang baru di situ. Karena ya kalau menurutku ya, kalaupun latar belakang orangnya itu berbeda, zamannya berbeda, tempat berbeda, bahasa juga beda, tapi sumbernya kan satu, sumbernya sama, yaitu Tuhan. Jadi harusnya kan isinya juga sama, karena Tuhan kan gak mungkin pelin-pelan kan. Nah, sejak saat itu saya pun mulai meragukan kesucian kitab suci saya, karena sudah gak sesuai dengan kesepakatan saya di awal, bahwa kitab suci harus 100% benar, karena berisi firman dari Tuhan yang gak mungkin salah. Dan ayatnya pun gak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam episode saya yang terakhir ini, kisah mualaf saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita masih bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Walaupun hanya dalam media sosial, kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita panjatkan juga sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan cerita saya tentang perjalanan dari saya agama Kristen memilih menjadi agama Islam. Jadi memang berat rasanya buat saya untuk melewati ini semua, karena memang keluarga saya yang sangat taat terhadap gereja. Untuk keseharian saya yang saya selalu dikontrol untuk apakah saya sudah membaca kitab suci mulai pagi hingga malam, apakah saya sudah berdoa meminta apapun yang akan saya kerjakan pada setiap hari itu. Nah, jadi betul-betul di situ saya selalu dikuatkan oleh kedua orang tua saya untuk menjadi Kristen yang taat. Tapi saya yakin bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dan bila saya mencari kebenaran itu, tentunya dari kitab suci yang berasal dari Tuhan, maka saya pun akan menemukan kebenaran yang sejati. Di video kali ini, khususnya saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya,
khususnya untuk papa saya. Karena saya tahu bila saya menjelaskan ini semua secara langsung kepada papa saya, gak akan mungkin bisa saya menjelaskan ini semua. Karena tentunya saya akan lebih banyak menjadi pendengar. Ya tentu saja, karena sebagai seorang anak, saya gak mungkin memotong perkataan papa saya. Meskipun yang saya sampaikan itu 100% dalilnya dari Alkitab. Jadi buat papa saya, tolong Pak, jangan tolak kebenaran. Dan saya mohon Papa tolong terima apa yang Injil katakan kepada Papa, seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 33. Di situ disebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu juga di Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dari Matius 6 ayat yang ke-33, kita diperintahkan terlebih dahulu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari mana kita bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Apakah kita mencari di gereja, pendeta, atau di dalam Injil? Kalau saya memilih di Injil. Jadi, gereja yang harus menyesuaikan Injil dan pendeta pun harus menyesuaikan Injil. Jangan sampai Injil yang menyesuaikan gereja, apalagi Injil yang menyesuaikan dengan pendeta. Proses saya mencari kebenaran melalui Injil, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya Kisah Mu'alaf 1, 2, dan 3. Ya, sampai-sampai saat itu saya tuh nangis dan saya pun berdoa. Ya memang saat itu saya sebenarnya sudah menemukan kebenaran. Saya tahu bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan semesta alam ini hanya satu yang harus disembah. Tapi yang saya bingung itu, yang saya nggak tahu itu, Tuhan mana yang harus saya sembah? Apakah Tuhan yang selama ini saya sembah itu sudah benar? Atau saya sudah menyembah Tuhan yang salah? Dalam tangis dan doa, di situ saya bilang, Tuhan, maafkanlah keraguanku, karena sekarang aku gak tahu Tuhan yang mana yang harus aku sembah. Dan bila selama ini aku salah menghambakan diri, sesungguhnya aku sedang menghambakan diriku kepada Tuhan yang layak aku sembah, yaitu Tuhan semesta alam. Maka apabila aku salah menghambakan diri selama ini, maka tunjukkanlah kebenarannya. Nah, selama ini aku nyari kata Yesus adalah Tuhan, itu aja aku gak nemu. Apalagi pakai kata-kata sembahlah aku, gak nemu sampai sekarang. Nah, ternyata saat aku ragu, papaku tanpa basa-basi langsung nyodorin Yohanes 13 ayat 13. Nih, baca. Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, aku langsung syok dan kaget banget tentunya ya saat itu. Karena yang aku pikir
Setelah aku baca kayaknya nggak ada kata-kata itu, ternyata papaku nunjukin itu. Dan ternyata memang ada ayatnya kalau Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Selama ini yang aku nemu di Alkitab itu kan kata-katanya Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa, Dia yang mengutus aku, dan Dia lebih besar dari aku. Ya aku sih nggak perlu lah ya nyebutin ayatnya itu di mana, karena kan dari komentar-komentar teman-teman yang udah ada itu kan bilangnya aku nggak paham Alkitab atau ayatnya, jadi saya terasa kalian lebih tahu lah ya ayatnya di mana. Dan saat itu tuh pas banget, jadi aku punya teman namanya Mas Hendra, biasanya aku manggil Mas En. Nah, jadi Mas Hendra ini, si Mas En ini ya, dia tuh orangnya luar biasa banget. Kenapa aku bilang luar biasa? Soalnya Mas En itu udah berhasil memualafkan seorang Kristiani. Nah, suatu saat itu, dulu ini, dia tuh pernah bilang sama aku, ya hanya ngomong-ngomongan aja sih, kita nggak debat. Dia pernah bilang, nah, dulu dia bilang, kalau Yesus di kitabmu itu, Yesus ngaku kalau dia Tuhan dan bilang sembahlah aku mau masuk Kristen. Kalau Yesus bilang sembahlah aku, dan kalau Yesus ngaku Yesus itu Tuhan, aku mau masuk Kristen. Nah, terus aku tunjukin ayatnya ke temanku itu. Ya walaupun memang di ayat itu tuh kan gak ada sembahlah aku, tapi ya selevel Mas En kan kali aja bisa masuk Kristen dari ayat yang aku tunjukin ke dia. Nah terus aku tunjukin, aku bilang, Mas, ini loh ayatnya, Yesus ngaku kalau dia itu guru dan Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Aku tunjukin ke dia. Terus jawabannya temanku cuma gini, emang kamu yakin Li aslinya kayak gitu? Kamu yakin itu tuh gak ada yang dirubah-rubah? Nah terus aku ya cuma bilang gini aja ke Mas En, loh Mas, aku kan punyanya Alkitabnya cuma ini, yang versi Indonesia ya tulisannya ya udah kayak gitu tulisan bacanya. Terus dia tetap tegasin lagi, ya emang benar aslinya kayak gitu? Kamu yakin gak ada yang rubah-rubah? Dia ulangi lagi kayak gitu kan. Nah jadi saat pembicaraan itu, jadi itu tuh kepending lah istilahnya gitu ya, kepending. Dan aku jadinya punya PR baru lagi nih, aku bawa pulang ke rumah. Di situ aku harus membuktikan kalau memang ini nih aslinya memang seperti itu, harus aku tunjukin ke Mas En supaya dia lihat kalau memang di aslinya pun Yesus ngaku kalau Yesus itu Tuhan. Nah, sampai di sini saya mengingatkan khusus buat teman-teman non-Kristen yang terciduk oleh saya menggunakan kata-kata Tuhan jadi Tuhan. Tolong ya, stop komentar seperti itu. Tolong beri mereka kesempatan untuk mencari kebenarannya. Seperti saya mencari kebenarannya. Biar mereka menirukan saat itu yang saya proses mencari kebenarannya itu. Dan buat saudara-saudara saya yang Kristen, siapkan diri Anda untuk menerima kebenaran dari kitab Anda. Bagi saudara-saudara yang gak siap menerima kebenaran dari kitab Anda, bisa stop video ini, tinggalkan, jangan lanjut nonton video ini. Pada video saya kali ini, saya nggak akan menafsirkan Alkitab. Karena memang banyak yang bilang ke saya, yang saya baca dari komentar teman-teman itu, ada yang menyalah-nyalahkan saya kalau saya itu nggak bisa menafsirkan Alkitab. Pengetahuan saya tentang Alkitab itu sungguh cetek. Ada yang bilang juga saya ini nggak bisa cara membaca Alkitab dengan benar.
Ya, oke lah. Anggap aja kalau itu benar. Jadi, silakan Anda observasi sendiri, lakukan sendiri, dan silakan ambil kesimpulan sendiri. Di sini, saya akan melakukan yang mungkin belum ada teman-teman YouTuber di sini yang melakukan itu, karena sudah saya cek ya di teman-teman YouTuber, belum pernah ada yang melakukan penelitian seperti ini, baik itu Christian Prince ataupun Mu'alaf Prince juga saya rasa belum. Dan kalaupun ada teman-teman dari Kristen yang sudah melakukan penelitian ini, atau mungkin merasa ya pura-pura nggak pernah aja deh, saya juga nggak tahu ya. Coba aja kita lakukan. Mari kita menelusuri pengakuan Yesus adalah Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Ikuti penelusuran saya. Oke, sekarang kita ke Google ya. Kita cari Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kita lihat ayatnya seperti apa bunyinya. Kita pilih yang Alkitab Sabda. Kita klik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di bawahnya juga aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Nah, di bawahnya lagi ini aku guru dan junjungan. Junjungan, kenapa kok ada perubahan ya? Tadinya kan kita baca Tuhan terus jadi junjungan. Coba kita cari yang di versi yang lebih kuno ya. Kita klik yang di kuno. Oke, kita klik. Nah, di sini apa itu tulisannya? Kamu ya bernama pengajar dan tuan. Di sini tuan. Kok beda ya sama yang tadi ya? Ada perubahan apa ini? Guru dan tuan lagi ya, kita ketemu di sini. Nah, guru dan tuan. Di versi ED ini lebih jelas ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Nah, dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku, tuan ya. Jadi kita di sini lihatnya tuan. Terjadi perubahan beda dengan yang kita lihat tadi pertama ya, aku guru dan Tuhan. Sekarang coba kita cari lagi. Kita ke yang lain lagi, kita klik ini. Akan melakukan pencarian yang versi asli. Kita cari John 13 ayat 13 yang original version. Oke, kita cari di situ. Kita cari ke bahasa aslinya ya. Jadi biar jelas sebenarnya sih artinya itu apa. Jadi kita butuh yang bahasa aslinya. Oke, kita di sini cari. Nah, ini di Bible Hub ini ada tulisan aslinya ya. Oke. Kita klik di situ karena ada tulisan-tulisan bahasa aslinya. Kita bisa copy nanti di situ ya. Kita klik dulu. Ini muncul ya tulisannya. Yohanes 13 ayat 13 ada bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang saya mau cari kata yang terjadi perubahan tadi itu di Lordnya ya, kalau di Inggris ya. Tapi yang saya mau ambil yang tetap bahasa aslinya. Oke. Bahasa aslinya saya copy dan saya butuh Google Translate biar kita tahu ini sebenarnya artinya apa sih, arti dari bahasa aslinya sendiri. Oke, kita ke Google dulu, Google Translate. Nah, saya butuh yang lebih besar tampilannya ya, supaya teman-teman juga bisa lihat lebih jelas. Kita paste di situ. Kita lihat. Oke, di Indonesia itu ternyata artinya jadinya Bapak. Artinya Bapak, jadi bukan Tuhan yang tadi awal kita baca ya, beda ya artinya ya. Oke, terus kita coba ke bahasa Melayu.
Itu pun di bahasa Melayu tulisannya artinya enci ya, enci bukan Tuhan ya, lain-lain ya, enci. Oke, terus kita coba lagi ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun artinya Pak. Nah, Pak ini di mana-mana itu ada Pak ya. Di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno. Gak mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno, Gusti Yatno, itu kan gak mungkin ya. Karena artinya beda jauh sekali itu. Coba ke Inggris. Inggris pun jadinya Mister. Ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Artinya kenapa nggak ada yang Tuhan? Tapi kenapa di Alkitab Indonesia itu terjemahannya ditulis jadi Tuhan ya? Saya bingung di sini ya teman-teman ya. Kenapa kok malah Alkitab yang beredar itu, yang kita bisa baca selama ini tulisannya jadi Tuhan? Saya nggak ngerti ya, kok bisa jadi seperti itu. Jadi, apa yang Anda simpulkan? Apabila dari kalian sudah mengikuti, tapi masih tetap menolak kebenaran, ya saya maklumi itu. Bahkan saya tuh nggak kaget, karena di kitab suci saya itu juga sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah 6 dan 7. Di situ sudah disebutkan orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak? Mereka tak akan beriman. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka, sedangkan di mata mereka terdapat tabir yang menutupi, dan bagi mereka azab yang besar. Dan sesuai dengan kesepakatan saya seperti yang ada di video saya sebelumnya, saya membuat kesepakatan kepada diri saya sendiri bahwa Alkitab atau kitab suci saya pada saat itu harus 100% benar. Kenapa harus 100% benar? Karena kitab suci itu adalah kitab yang berisi firman dari Tuhan. Nah, firman dari Tuhan berarti nggak mungkin salah, karena sumbernya dari Tuhan. Kalau kitab suci ada yang salah isinya, itu berarti sudah bercampur dengan ulah manusia. Jadi saya menjadi mu'alaf setelah saya melakukan penelitian ini. Itulah kisah hijrah saya menjadi seorang mu'alaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya. Dan saya minta maaf jika ada banyak kata-kata saya yang mungkin gak berkenan di teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya juga ingin kita bersama-sama doakan buat teman-teman kita yang mu'alaf. Mungkin teman-teman kita ini ada yang dijauhi oleh anak-anaknya, saudaranya, atau bahkan pula orang tuanya. Mari kita bersama-sama mendoakan supaya keluarga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.